Ibu, Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Pada saat ini saya ingin sharingkan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, mengalahkan ketakutan. Bicara soal ketakutan, tidak ada orang yang kebal, apalagi dalam situasi seperti ini. Kita betul-betul berhadapan dengan sebuah ancaman yang bisa membuat semua orang saat ini, siapapun, mengalami perasaan yang takut tadi. Menurut kamus, yang dimaksud rasa takut di sini adalah tekanan emosi yang timbul karena adanya ancaman, kesakitan, atau bahaya yang menghadang. Ada satu tulisan dari seorang penulis buku bernama John MacArthur. Ada dua sebab orang takut itu. Yang pertama karena memiliki hati nurani yang merasa bersalah. Karena sesuatu dia telah berbuat dosa, dia telah berbuat kesalahan, maka dia dikejar oleh rasa ketakutan. Ada contoh di Alkitab seperti Adam ketika dia berbuat dosa, maka ketika dipanggil Allah, dia ketakutan. Tapi ada sebab lain menurut buku ini, yaitu kurangnya rasa percaya kepada Tuhan, kurang beriman, kira-kira demikian. Orang yang kurang beriman biasanya akan merasa takut karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak bisa mengatasi pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut atau khawatir ini bisa menghinggapi semua orang, semua lapisan. Tidak ada seorang pun yang lolos. Pada saat-saat seperti saat ini, saya percaya hampir semua orang sedang menghadapi perasaan takut. Takut dengan situasi yang sedang dihadapi, ancaman dari penyakit itu sendiri, dampak dari ekonomi yang sedang juga ditimbulkan dari persoalan ini. Semua kita juga menjadi tidak menentu apa yang kita akan alami beberapa waktu ke depan ini. Namun demikian, Alkitab mencatat banyak sekali satu jaminan supaya kita jangan takut. Paling sedikit tidak kurang dari 100-an ayat yang memerintahkan kita untuk jangan takut. Ini menandakan bahwa Tuhan memberi jaminan kepada kita agar kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Ada beberapa alasan kenapa tidak boleh merasa takut seperti. Yang pertama, ketakutan merupakan senjata dari kuasa kegelapan. Kuasa iblis tahu bahwa ketika kita dikuasai oleh rasa takut, maka iman kita akan kepada Tuhan akan hilang. Oleh sebab itu banyak pengkhotbah, banyak tulisan, banyak pendapat dari tokoh-tokoh rohani yang mengatakan bahwa lawan dari ketakutan itu bukan keberanian, tapi ternyata adalah iman kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan. Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang yang bukan dikuasai oleh roh ketakutan. Yang ketiga, ketakutan itu membuat kita lumpuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketakutan itu membuat orang tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita dikuasai oleh roh ketakutan, kita menjadi tidak produktif, kita lumpuh, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lantas bagaimana kita mengatasi rasa takut? Apa kata Alkitab tentang jaminan ini? Yang pertama, sadari Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Betapa pentingnya kita membangun kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, yang tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, mati ketakutan. Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, miliki pikiran yang positif. Ketakutan seringkali membuat kita sekalian itu menjadi
lemah, tak berdaya, pesimis. Karena itu jangan biarkan kita dikuasai oleh ketakutan sehingga membuat kita menjadi negative thinking. Dalam banyak hal kita berpikir negatif. Alkitab berkata seperti ini dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Seluruh daftar dari ungkapan tadi menunjukkan hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Alkitab mengajak kita untuk berpikir positif, berkata positif, ya, melakukan hal yang positif, dan itu akan membangun bukan ketakutan, tetapi rasa optimisme di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, izinkan Kristus menguasai kita. Cara mengatasi rasa takut dalam hidup ini adalah biarkan Kristus yang menguasai kita. Bukan kita yang menghadapi persoalan ini, bukan kita yang menghadapi pergumulan kita saat ini sendirian, tetapi biarkan Kristus Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu Alkitab berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Allah, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, kalau kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tetapi biarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Saya mengajak melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bangun rasa optimisme dalam hidup kita. Jangan dikuasai ketakutan, karena Tuhan beserta dengan kita. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.